Halo saudara penonton dan warganet dimanapun Anda berada saat ini. Saya lagi di Papaye Cafe. Kembali menemui Anda dalam perbincangan tentang pentingnya wartawan memiliki organisasi. Kita tahu bahwa wartawan itu adalah pekerjaan profesi. Dan salah satu cirinya adalah dia harus memiliki organisasi sebagai payung untuk mengembangkan dirinya. Baik dari segi ilmu pengetahuan, wawasan, dan juga jejaring lobby. Nah, saya bersama Pak Suwardi Tahir. Ini ya, ini Pak Suwardi Tahir akan menyampaikan bagaimana PWI Sulawesi Selatan sebagai organisasi wartawan yang tertua akan menyampaikan apa yang telah dilakukannya berkaitan dengan pendidikan dan keterampilan serta uji kompetensi. Tapi sebelumnya, baik kita ikuti dulu apa yang dijelaskan Pak Zulkifli Kanyoto, Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat. Sebagai seorang jurnalis atau wartawan, memang sebaiknya berada di suatu organisasi wartawan. Karena organisasi wartawan itu akan membentuk, akan mengajari kita bagaimana sesama wartawan mengurus organisasi dan memajukan organisasi. Wartawanlah yang akan menentukan arah kemana organisasi ini mau kemana dan keberhasilannya. Karena begini, wartawan itu adalah profesional. Wartawan itu adalah pers yang diemban untuk kemajuan pembangunan. Jadi wartawan itu berat. Ada yang mengatakan pers adalah pilar keempat demokrasi. Pers itu termasuk wartawan. Jadi wartawan ini memang harus memahami namanya organisasi. Di organisasilah kita akan menguji kemampuan, pemahaman, dan ketajaman sebagai seorang wartawan. Nah, sehingga organisasi-organisasi wartawan ini sangat diperlukan sekali oleh pemerintah. Mengapa? Kalau wartawan tanpa organisasi wartawannya sendiri susah di-manage dan susah dihimpun. Nah, di organisasi inilah kita akan meningkatkan SDM wartawan. Kita akan meningkatkan pemahaman wartawan. Kita akan lebih pertajam pemahaman kewartawanannya. Jadi di seluruh Indonesia ini organisasi wartawan yang cukup besar adalah PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Cukup besar dan merata. Saya ulangi, dan merata. Bukan saja di tingkat provinsi, tapi di kabupaten kota. Ada semua. Dan saya harapkan semua wartawan bisa memahami bahwa organisasi pers itu adalah organisasi profesional. Bukan organisasi untuk mencari nafkah, bukan mencari bisnis, bukan. Untuk profesional dan untuk pribadi-pribadi wartawan itu sendiri. Bagaimana wartawan makin profesional seperti itu. Itu tadi apa yang dikatakan oleh Pak Sur, dan kita akan melanjutkan pertanyaan ini kepada Pak Suwardi. Pak Suwardi, ya, ada audiens di sana. Yes. Barangkali bisa dijelaskan bagaimana peranan organisasi apabila kita kaitkan dengan fungsi organisasi itu dalam rangka pengembangan pendidikan dan keterampilan wartawan. Silakan. Ya, betul. Memang bagi seorang wartawan penting untuk berorganisasi, karena di dalam organisasi itu ada bidang-bidang tertentu yang menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas wartawan itu sendiri. Ya, di PWI Sulawesi Selatan sekarang ini kita rutin melakukan kegiatan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas wartawan. Ada pelatihan dasar jurnalistik untuk wartawan yang pemula atau calon anggota PWI Sulawesi Selatan. Ada pula pelatihan jurnalistik lanjutan bagi teman-teman yang sudah menjadi anggota, kemudian ingin ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Nah,
Selain itu juga ada uji kompetensi wartawan. Nah, uji kompetensi wartawan ini dan juga pelatihan dasar dan lanjutan itu adalah untuk membuat suatu standar sehingga wartawan ketika masuk dalam organisasi PWI Sulawesi Selatan misalnya itu bisa menjadi standar dan bisa menjadi profesional. Nah, UKW sendiri adalah standar yang akan dilakukan dalam bentuk ujian sejauh mana seorang wartawan bisa memenuhi standar itu, standar profesional kompetensi. Yang isinya ada 3. Yang pertama adalah keterampilan, kemudian kedua pengetahuan. Pengetahuan ada 2, umum dan khusus. Kemudian adalah kesadaran tentang hukum-hukum pers sehingga ketika wartawan melakukan kegiatan jurnalistik, dia tidak akan melabrak hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang. Itu distempel oleh Dewan Pers ya? Ya, stempel Dewan Pers dan semua modul-modul yang diujikan itu adalah modul-modul standar yang kalau bisa dilewati, insya Allah wartawan itu akan menjadi wartawan yang kompeten. Apa itu kompeten? Ya, kompetensi itu adalah modal bagi wartawan yang ada pada dirinya yang bisa dia tunjukkan bahwasanya inilah saya. Nah, kalau begitu kita mau mendengarkan apa yang dipikirkan oleh Pak Mafiar ya? Ya, ya penting itu pentingnya organisasi ini bagi wartawan. Oke. Ya, baik, Pak Mafiar, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Ismail. Saya sekarang ini lagi di Kabupaten Pangkep. Saya kira memang manusia sebagai makhluk sosial memang membutuhkan kehidupan berkelompok, yaitu berorganisasi. Karena dengan berorganisasi kita mampu mengaktualisasikan diri kita. Yang penting di dalam organisasi adalah kita menjadi solusi. Jadi bukan masalah. Kehadiran kita di organisasi itu mampu membawa organisasi itu lebih besar, lebih berkembang, lebih melebar, meluas, sehingga organisasi ini dapat mengantar seluruh orang yang ada dalamnya menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang terbaik. Baiklah, itu tadi Pak Mafiar. Rupanya organisasi ini bisa membentuk manusia untuk berkualitas dan mengembangkan diri di dalamnya. Oleh karena itu, kita akan mendengarkan bagaimana sesungguhnya peranan organisasi apabila ada salah seorang atau beberapa orang wartawan, misalnya dia terlapor ke polisi, dan bagaimana peranan organisasi wartawan itu mengambil langkah dan menanganinya. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Amir dari Parepare. Berikut ini. Setiap kasus yang menimpa atau masalah yang menimpa anggota PWI Sulawesi Selatan, maksudnya adalah kasus pidana terkait karya-karya jurnalistik, perlu kita beri bantuan hukum. Bantuan hukum yang diberikan itu adalah gratis. Jadi dimanapun di Sulawesi Selatan, setiap anggota PWI yang berkasus wajib diberikan bantuan hukum dengan kasusnya itu, kasus pidananya itu adalah karya-karya jurnalistik. Tapi kalau di luar karya-karya jurnalistik, tidak bisa kita berikan bantuan hukum gratis. Tapi boleh juga, yang penting dia bayar LBH PWI Sulsel. Karena ini adalah bantuan hukum, boleh kita bantu. Nah, tentunya kalau misalnya di luar kasus jurnalistik, itu biayanya bisa kita lebih rendah mungkin, atau lebih murah, lebih bawah daripada bantuan hukum lainnya. Saya kira itu. Atau ada saya tambahkan bahwa wartawan yang di luar anggota PWI, kalau ada berkasus masalah karya jurnalistik tentang kasus pidana, boleh kita bantu. Boleh kita bantu. Apakah nanti bayar atau tidak, nanti dikondisikan saja. Saya kira itu dari saya selaku Ketua LBH PWI Sulsel, Amir Made Amin SH. Sekian dan terima kasih. Nah, setelah kita mendengarkan tadi itu bagaimana peranan organisasi dalam memayungi anggotanya, yang paling pokok sini wartawan itu mestinya dia memelihara citra
organisasi kan. Iya. Dan dalam rangka itulah maka dia tampilan baik fisiknya maupun karya-karyanya harus berkualitas. Nah, kalau kita bicara soal kualitas itu adalah dia pasti harus independen ya. Kemudian data-datanya itu harus akurat. Berimbang ya. Cover both side ya, cover both side. Nah, itulah tidak membuat berita-berita fitnah. Ya kan? Tidak bersangka. Tidak hoax. Ya, betul. Yang istilah terakhir ini kan hoax ya. Iya. Ya itu dia. Jadi kemudian yang kedua adalah moralitas. Jadi memang di samping karyanya harus bermoralitas, juga performa dari wartawannya, ya kan? Kalau dia menulis, ya dia tidak menulis berita bohong dan fitnah, ya tidak bisa. Jadi berita-berita bohong dan fitnah itu ya tidak bisa dia tulis, dan tidak bisa menyiarkan berita prasangka dan intimidasi, ya kan? Nah ini yang sering kan ya. Jadi memang organisasi betul-betul dia mengarahkan ya. Dan itu di dalam kode etik jelas ya. Jelas. Nah, termasuk juga tidak bisa mencampur aduk opini dan fakta. itu dia. Tidak bisa memasukkan opininya terhadap fakta yang dia lihat. Ya, opini yang menghakimi. Terutama yang menghakimi. Menghakimi ya tidak bisa. Dan yang terakhir adalah integritas. Nah, integritas itu jelas sekali di dalam pasal 6 kode etik bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesinya ya. Dan tidak menerima suap. Wah ini simpel kalimatnya tapi ya luar biasa mananya ya. Iya betul. Mudah-mudahan ini ya Pak Sodi ya ada manfaatnya, dan mungkin kita ada pesan-pesan ke kawan-kawan kita yang ada di sana ya, terutama wartawan-wartawan muda ya. Ya. Bagi wartawan muda, jangan sekali-sekali melakukan kegiatan kewartawanan dengan tidak patuh kepada kode etik, karena kode etik itu adalah batasan kita sehingga kita tidak menyeberang ke masalah hukum. Kalau kita patuh pada kode etik, tidak akan ada masalah hukum yang bisa menjerat wartawan. Ya, dan juga kode perilaku ya ada kode lagi. perilaku wartawan. Ya. Juga dibungkus oleh bagaimana BDRT di dalam organisasi. Ya, baik Pak Sudi, sekira cukup dulu ya. Saudara penonton dan warganet dimanapun Anda berada, sampai sini perjumpaan kita dalam bahasan pentingnya organisasi bagi wartawan sebagai profesi. Sampai jumpa di edisi berikutnya dalam permasalahan yang berbeda. Baik, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.